Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di kesempatan sore hari ini untuk belajar firman Tuhan kembali. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana di sore hari ini kembali kami boleh bertemu sekalipun itu lewat online ini ya Tuhan, untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami memohon hikmat daripada Tuhan menolong kami di dalam belajar firman-Mu. Baik hamba-Mu yang mengajarkan firman-Mu dan juga jemaat yang boleh belajar firman-Mu di sore hari ini. Engkau sama-sama boleh memberkati kami ya Tuhan. Engkau siapkan hati kami, pemikiran kami, sehingga apa yang kami pelajari melalui firman-Mu di sore hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup. Kami meletakkan jam pembelajaran firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Amin. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lanjutkan belajar firman Tuhan, yaitu dari kitab 1 Petrus. Hari ini kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya membaca kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian di dalam konteks pembacaan kita, pembelajaran kita di sore hari ini, kita mengambil tema di PA ini atau di dalam bebas study kita, yaitu tanggung jawab orang percaya. Bahwa panggilan menjadi orang Kristen menempatkan orang percaya itu pada posisi dan memiliki hak istimewa, yaitu mereka adalah anak-anak Allah, umat pilihan Allah, milik Allah. Sekali lagi, menjadi orang Kristen, maka kita memiliki posisi atau hak istimewa, yaitu disebut sebagai anak-anak Allah, disebut sebagai umat Allah, warga kerajaan surga. Itulah hak istimewa yang kita bisa dapatkan, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada kita. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kita memiliki yang namanya hak istimewa itu, maka hal yang perlu kita sadari, pertama, yaitu posisi atau kedudukan atau hak istimewa itu bukanlah merupakan kesempatan untuk bermegah.
Kalau Tuhan telah memberikan hak istimewa kepada kita, yaitu menjadi anak-anak Allah, menjadi umat Allah, kepunyaannya, maka ini bukan hak atau bukan sesuatu hal yang membuat kita untuk menyombongkan diri. Kenapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa dengan hak istimewa itu yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, kita sadari bahwa itu bukan karena usaha atau kemampuan kita, tapi semata-mata hanya karena Allah yang memberikan itu kepada kita. Dan di dalam hak istimewa itu, jangan kemudian kita menggunakan itu dengan salah. Baru-baru ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mendengar satu kisah, yaitu ada kelompok daripada kendaraan atau moge yang sedang tur ke Sumatera Utara, dan mereka merasa bahwa karena mereka telah diberikan keistimewaan khusus, akhirnya apa? Mereka bisa bertindak sewenang-wenang, bisa bertindak semaunya, lalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Maka itu adalah sesuatu hal yang menyalahgunakan kesempatan atau menyalahgunakan hak yang telah diberikan kepada mereka. Dan akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, itu mencoreng daripada nama daripada klub ini. Nah, demikian dengan kehidupan kita. Bahwa kalaupun Tuhan telah memberikan kepada kita sebuah hak istimewa, maka hak istimewa itu adalah sesuatu hal di mana kita menggunakan kesempatan itu untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Hak istimewa kita dipanggil bukan untuk menyalahgunakan hak-hak istimewa yang telah kita terima. Hak-hak istimewa kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan kita jadikan andalan untuk kita bisa bertindak semaunya. Ya, tadi di dalam firman Tuhan ini juga mengingatkan kita agar kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Orang Kristen diberikan kedudukan hak istimewa, namun jangan kita cenderung mengarah pada tindakan sewenang-wenang. Jangan kita merasa bahwa karena kita sudah diselamatkan, sudah memiliki hak, dan kita disebut sebagai anak-anak Allah, lalu kita bisa hidup seperti apa yang kita inginkan di tengah-tengah dunia ini. Tidak demikian Bapak, Ibu, dan Saudara. Namun kita harus sadari bahwa dipanggil untuk tidak menyalahgunakan hak-hak istimewa itu. Hak istimewa yang disalahgunakan, akhirnya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Menciptakan manusia yang menuntut untuk dilayani. Ya. Jadi kita perhatikan di sini, kalau ada orang yang diberikan keistimewaan, maka pada umumnya mereka berusaha untuk dilayani. Kenapa? Ada sebuah jabatan khusus, ada sebuah posisi yang telah ia dapatkan, dan kemudian ia merasa bahwa segala sesuatu tertuju kepada dirinya. Itulah sebabnya dia senantiasa menuntut untuk dilayani. Berbeda dengan panggilan kita sebagai orang percaya, di mana kita dipanggil bukan untuk dilayani,
tetapi untuk melayani. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayat firman Tuhan ini, Petrus menasihatkan umat Tuhan agar apa? Hidup kita menjadi kesaksian dari hidup yang telah diubahkan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini, tentu Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud. Dimanapun kita berada, maka Tuhan memiliki maksud bagi kita agar hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, dengan kehidupan yang telah diubahkan, sehingga dunia bisa melihat, mengenal, dan mereka boleh diselamatkan. Ya. Jadi ketika Allah menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini, maka Tuhan memiliki tujuan tersendiri bagi kita agar kita menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika dunia melihat kita, mereka bisa mengenal Allah. Dan ketika mereka mengenal Allah, mereka bisa diselamatkan. Karena kalau kita perhatikan di dalam ayat 12 bagian terakhir tadi Bapak Ibu dan Saudara. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik. Kalaupun orang Kristen itu mengalami penganiayaan, kalaupun orang Kristen itu mengalami ketidakadilan, kalaupun kita mengalami tekanan-tekanan dalam hidup kita sebagai orang percaya, di mana kita diabaikan oleh dunia ini, hidup kita tidak diperhitungkan oleh dunia ini, maka Bapak Ibu dan Saudara, bukan sesuatu hal yang membuat kita merasa harus melakukan tindakan pembalasan. Tapi justru dikatakan di sini, kalaupun itu terjadi, mari kita hidup dalam hal-hal yang baik. Karena apa? Karena melalui perbuatan kita itulah orang-orang lain bisa memuliakan Allah, bisa mengenal Allah. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan tentang apa yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat Tuhan, maka di dalam hal-hal yang diingatkan oleh Petrus, kalau kita membaca tadi di dalam ayat 11, Petrus menjabarkan beberapa hal. Pertama, Bapak Ibu dan Saudara, saya baca kembali kepada kita ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Di dalam ayat ini Bapak Ibu dan Saudara, Petrus ingatkan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Pertama, kita tetap hidup sebagai orang asing atau mengasingkan diri dari keinginan duniawi, di mana dikatakan di sini sebagai pendatang dan perantau. Apa maksudnya ketika Petrus mencoba menggambarkan ini Bapak Ibu dan Saudara? Kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama, istilah pendatang ini bicara tentang seseorang yang bukan penduduk asli, sehingga ketika ia tinggal di sebuah tempat atau di sebuah daerah, di sebuah negara, maka ia memiliki hak yang sifatnya terbatas. Karena itu bukanlah kampung halamannya.
Contoh yang kita bisa lihat di dalam Perjanjian Lama adalah Abraham. Ketika Tuhan memanggil dia dari tengah-tengah keluarganya, kemudian mengutus ke sebuah tempat, maka walaupun ia tinggal di tempat itu, ia harus merasa dirinya sebagai seorang pendatang. Kemudian bukan hanya lagi istilah pendatang, tapi juga kata perantau di sini. Jadi orang yang tinggal dalam satu daerah dalam waktu yang singkat. Contoh-contoh yang kita bisa lihat Bapak Ibu dan Saudara, misalkan seorang misionaris kita, tentu mereka tinggal di Indonesia ini ada batas waktunya. Kecuali kalau mereka kepingin menjadi orang Indonesia. Tapi kalau mereka tidak, maka ketika mereka ada di tengah-tengah kita, maka ada batas waktu mereka. Demikian kehidupan kita sebagai orang percaya. Petrus di dalam firman Tuhan ingatkan kita bahwa hidup kita adalah sebagai seorang pendatang, sebagai seorang perantau di tengah-tengah dunia ini. Kemudian kita bisa bertanya Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu warga negara kita seperti apa? Di dalam ayat firman Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang lain, di sini memberitakan kepada kita bahwa warga negara kita itu adalah warga negara surga. Ya. Di mana pada waktunya nanti ketika kita tinggalkan dunia ini, kita tinggal bersama dengan Tuhan di surga, dan itu berlangsung lama. Tidak seperti ketika ada di dunia ini yang sementara saja. Tapi ketika kita ada di surga, maka itu berlangsung di dalam kekekalan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, orang percaya atau orang Kristen atau orang yang beriman kepada Kristus, maka warga negaranya itu adalah warga negara surga. Di dalam Kejadian, ketika Tuhan membentuk manusia, lalu Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidup manusia. Di dalam kehidupan kita itu adalah bagian daripada Allah yang ada dalam diri kita. Memang kita hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai makhluk yang dari daging, ya, dari tanah. Dan tapi nanti tanah akan kembali menjadi rusak, tetapi jiwa kita, roh kita akan kembali kepada Tuhan. Jadi kalau kita sekali lagi memperhatikan apa yang diajarkan oleh Petrus ketika ia mengatakan orang-orang percaya adalah sebagai pendatang dan perantau. Hal ini menunjukkan Bapak, Ibu, dan Saudara, orang percaya harus memandang dirinya sebagai orang asing yang menumpang di dunia ini. Jadi mari kita pikirkan Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan hal-hal yang menyenangkan diri kita di tengah-tengah dunia ini yang sifatnya sementara. Tapi kita juga memikirkan sesuatu hal yang berguna di dalam kehidupan kita, di dalam kekekalan. Kalau hari ini kita boleh menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini dengan baik, ya kita syukuri itu di hadapan Tuhan. Dan mari kita terus hidup ya yang baik di tengah-tengah dunia ini. Tapi kalau kita pun mengalami yang namanya tadi saya katakan penderitaan di tengah-tengah dunia, jangan kita lekas-lekas kemudian putus asa, mengeluh dan lain sebagainya. Kenapa? Penderitaan kita di tengah-tengah dunia ini pun akan berakhir pada waktunya. Kemudian kita akan tinggalkan dunia ini, maka kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam keabadian, di dalam kekekalan, di mana tidak ada lagi yang namanya penderitaan yang kita hadapi.
Hal ini yang menjadi pola pikir kita sebagai orang percaya. Kita adalah seperti orang asing yang tinggal di sebuah negara yang pada waktunya nanti akan kembali. Tentu di dalam bagian ini Rasul Petrus menyampaikan apa yang harus dilakukan orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Di dalam ayat 11 tadi, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Sebagai orang asing, sebagai orang percaya, yang memiliki hak istimewa, yang memiliki kedudukan sebagai umat Allah, maka sangat diharapkan kepada kita untuk tidak hidup mengikuti pola atau cara hidup orang dunia yang berdosa. Sekali lagi, kepada kita sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah, sebagai milik daripada Tuhan, maka yang dituntut kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak hidup sama seperti orang-orang yang berdosa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita harus berbeda. Ya. Kita tidak sama dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Maka itulah sebabnya di dalam bagian ayat firman Tuhan ini diingatkan kepada kita. Karena kita pertama tadi dikatakan sebagai pendatang, maka kita adalah tidak bisa dan tidak boleh mengikuti pola hidup orang dunia. Maka diingatkan, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata menjauhkan diri di sini adalah kalau kita melihat secara struktur katanya, kata ini bicara tentang apa? Sesuatu hal yang dilakukan terus-menerus. Terus menahan diri jauh dari keinginan-keinginan daging. Nah, sekali lagi di dalam bagian ini orang percaya dituntut untuk bisa menahan diri, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan keinginan daging. Dan ini harus terus-menerus terjadi di dalam diri kita. Ya, orang percaya harus terus-menerus berjuang dengan dosa dan pencobaan. Ya. Dan peperangan ini Bapak, Ibu, dan Saudara tidak berhenti pada saat kita telah diselamatkan. Justru setelah kita pun diselamatkan, peperangan ini terus terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa? Kita harus melihat di sini Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita belum percaya, kita hidup di dalam dosa, maka sesuatu hal yang tidak menjadi masalah. Kenapa? Kita jauh dari Tuhan. Kalaupun kita hidup di dalam dosa, memang itulah ciri daripada orang yang jauh daripada Tuhan, yang bukan milik daripada Tuhan. Tetapi sekarang kita telah ada di dalam Tuhan, menjadi milik Allah, menjadi kepunyaan Allah, maka Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan. Maka itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kita harus terus-menerus saya katakan tadi bahwa berjuang. Karena apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika kita
hidup di dalam dosa, maka keinginan-keinginan dosa itu sudah mendarah daging di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat tentang pemikiran daripada Petrus ketika mengatakan ini, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah pemikiran-pemikiran pada zaman itu dalam penulisan Alkitab ini pada masa itu adalah pemikiran filosofi Yunani. Apa itu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Dia berkata, tubuh itu adalah tidak jahat, tetapi merupakan suatu medan pertempuran dari ego kita dan godaan daripada setan. Apa maksudnya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, tabiat dosa, sifat-sifat dosa itu sudah ada di dalam diri kita. Kemudian kita percaya kepada Kristus. Namun sekali lagi, bukan serta-merta keinginan atau tabiat dosa itu kemudian hilang begitu saja. Kalau hilang begitu saja, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka tidak ada orang percaya pada saat ini yang melakukan dosa. Tapi buktinya ada. Kita masih bisa melakukan tindakan yang jahat. Kita masih bisa melakukan tindakan berdosa dalam hidup kita. Itu menunjukkan bahwa memang kita belum bisa lepas daripada keinginan-keinginan itu. Maka di dalam diri kita ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan bekerja melalui firman. Tetapi di sisi yang lain juga kita harus melihat ada godaan-godaan yang ada dari luar diri kita. Yaitu godaan-godaan daripada setan, godaan-godaan daripada si iblis yang terus mengintimidasi kita, menggoda kehidupan kita untuk kita bisa jatuh dalam dosa. Sehingga dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam diri kita, maka dikatakan itu sebagai sebuah medan pertempuran antara kita melakukan apa yang Tuhan mau atau kita mengikuti pola hidup orang dunia ini. Mari kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam Roma pasal 6. Saya baca kepada kita Roma pasal 6 ayat 7 dan 8. Saya baca kepada kita Roma pasal 6 ayat 7 dan 8. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Pertama, itu dikatakan di sini bahwa hidup kita telah mati daripada dosa. Kita telah percaya, maka kita hidup bersama dengan Kristus. Kemudian kita coba perhatikan di dalam kitab Galatia pasal 5. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 24. Saya baca kepada kita Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 24. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan,
roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat Daud, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa perhatikan di dalam pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, di mana di situ dia ingatkan tentang perbedaan hidup orang yang telah ada di dalam Kristus dengan kehidupan sebelum mengenal Kristus. Di mana sebelum kita mengenal Kristus, maka siapa yang menguasai kehidupan kita? Dikatakan tadi adalah keinginan-keinginan daging. Di mana di dalam bagian ini dipaparkan begitu rupa keinginan-keinginan daging seperti apa. Misalkan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mungkin bagi kita Bapak Ibu dan Saudara yang dikatakan di dalam bagian-bagian misalkan tadi percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, itu mungkin kita katakan tidak ada dalam diri kita. Tapi bagaimana dengan yang namanya perselisihan, permusuhan? Maka seharusnya di dalam bagian ini seperti firman Tuhan, orang yang ada di dalam Kristus, maka yang namanya perselisihan itu tidak boleh ada. Tapi ada damai sejahtera, persaudaraan, persahabatan. Itu yang terjadi, bukan permusuhan. Tetapi bukankah itu bisa juga kita lihat di dalam kehidupan orang percaya? Maka itulah sebabnya tadi kalau kita melihat di dalam apa yang disampaikan oleh Petrus di sini adalah diri kita itu menjadi medan pertempuran antara kita mau hidup menurut kehendak Tuhan atau kita hidup menurut keinginan diri kita sendiri, ego kita masing-masing, iri hati, amarah. Amarah di sini bukan berarti tidak boleh marah Bapak Ibu dan Saudara. Tapi amarah itu adalah kemarahan yang dimunculkan, yang ditimbulkan oleh rasa benci, ketidaksukaan. Yang terus-menerus ada dalam diri kita. Mungkin kita tidak senang dengan seseorang, kita tidak suka dengan sikap seseorang, lalu akhirnya apa? Timbul yang namanya kebencian, tidak suka dengan dia, tidak berteman dengan dia, tidak bergaul dengan dia. Akhirnya apa? Tidak lagi hanya kemarahan, tetapi apa? Kebencian mulai muncul dalam diri kita. Iri hati. Kemudian kepentingan diri sendiri. Segala sesuatu berpusat kepada dirinya. Apa yang dipentingkan adalah dirinya. Maka di dalam bagian ini, hidup kita itu adalah sebuah medan pertempuran itu Bapak Ibu. Diri kita dalam bagian ini menjadi medan di mana kita harus memilih. Mau hidup di dalam keinginan daging atau sebaliknya.
Seperti di dalam ayat 22 adalah hidup di dalam pimpinan daripada roh. Yaitu apa? Hidup di dalam kasih. Jadi kita coba memperhatikan di dalam kehidupan kita. Apakah dalam perjalanan kita sampai hari ini, kasih itu senantiasa sesuatu hal yang terus terjadi dan muncul dalam hidup kita, tanpa membedakan satu dengan yang lain. Kemudian ada yang namanya sukacita. Kalau firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena mengikut Kristus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah mereka yang lemah lembut dan lain sebagainya. Seperti ungkapan Tuhan Yesus di khotbah di bukit. Sesuatu hal yang sangat bertentangan. Apakah itu muncul dan ada di dalam kehidupan kita? Yaitu sukacita. Apapun yang terjadi, kita bisa menerima itu dengan penuh sukacita. Atau sebaliknya, kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, yaitu ego kita tadi, akhirnya apa? Kehilangan sukacita di dalam hidup kita. Bukan saja itu, ada yang namanya damai sejahtera. Kita bisa hidup dengan tenang di saat-saat situasi tidak menyenangkan sekalipun, tapi kita tetap merasakan yang namanya damai sejahtera. Ada yang namanya kesabaran. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, bicara tentang kesabaran bukan hal yang mudah. Tapi kita dituntut untuk bisa bertindak seperti itu. Di dalam diri kita, antara keinginan-keinginan daging, antara apa yang Tuhan kehendaki, sesuatu hal yang menjadi apa? Pertentangan yang kita pikirkan, yang kita harus putuskan di dalam kehidupan kita. Makanya tadi dikatakan itu adalah sebuah medan pertempuran. Ya, tinggal bagaimana kita memutuskan dalam hidup kita. Apakah kita tetap hidup di dalam kesabaran atau tidak? Kita memiliki sifat kemurahan. Kita memiliki sifat kebaikan. Kita bisa memiliki sifatnya namanya kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam bagian ini, sekali lagi, hidup kita, diri kita adalah sebuah medan pertempuran, medan perjuangan. Makanya di dalam ayat ini tadi dikatakan, kamu harus berjuang melawan semua itu. Berjuang, kamu menjauhkan diri itu. Tidak berhenti. Dan itu terus menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Maka saudara, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hal ini ada dan terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita perbuat? Tentu kita tidak boleh pasrah. Kita harus yakin dan percaya bahwa sebagai manusia yang lemah, kita memang tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan telah memberikan Roh Kudus bagi kita, menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita, sehingga kita mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, melawan keinginan-keinginan daging. Maka sesuatu hal yang harus kita putuskan dalam hidup kita. Kita tidak mengikuti itu. Tapi kita hidup di dalam roh. Kita hidup di dalam kebenaran. Kita mau hidup seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Manfaat dan faedahnya di dalam kehidupan kita. Ya, tadi di dalam ayat yang ke-12, ketika orang-orang dunia ini melihat kehidupan kita yang berbeda, yang tidak sama dengan orang dunia ini, maka
Dikatakan di sini, mereka bisa mempermuliakan Allah ketika Tuhan melawat mereka, sehingga mereka bisa menjadi orang yang diselamatkan. Jadi tanggung jawab kita Bapak Ibu dan Saudara sebagai orang percaya apa? Menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, melalui apa yang kita nyatakan dalam hidup sehari-hari kita. Sehingga dengan demikian, orang-orang lain bisa mengenal akan Tuhan. Maka hasilkanlah kehidupan yang sesuai dengan pertobatan Bapak Ibu dan Saudara. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus bahwa hidup kita itu adalah Injil yang terbuka yang boleh dilihat oleh sebuah orang. Jadi melalui kehidupan kita yang baik, kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka orang-orang bisa mengenal akan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dilakukan oleh orang percaya sebagai tanggung jawabnya? Ya, di dalam kehidupan sehari-hari seperti apa tadi yang sudah kita perhatikan. Yang kedua apa? Ayat 13. Ya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Tanggung jawab orang Kristen yang selanjutnya dikatakan di sini adalah tanggung jawab kepada lembaga, atau kalau kita lebih spesifik lagi Bapak Ibu dan Saudara, tanggung jawab kita kepada pemerintah. Seperti apa? Bagaimana kita menunjukkan ketundukan kita kepada apa yang telah Tuhan bentuk, yaitu lembaga-lembaga yang ada. Adakah kita sebagai orang percaya pada saat ini taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lembaga yang telah Tuhan bentuk? Lembaga pemerintahan kita adalah sesuatu yang telah Tuhan tunjukkan. Maka Tuhan berkata, tunduklah kepada mereka. Taatilah mereka. Lakukanlah apa yang mereka putuskan. Pemerintah Tuhan bentuk. Supaya apa? Dikatakan tadi untuk bisa menghukum baik orang yang jahat, tetapi memberikan penghormatan kepada orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita juga lihat apa yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, di mana di dalam pasal 13, satu perikop khusus, Paulus ingatkan apa? Supaya kita taat kepada pemerintah. Karena pemerintah itu berasal dari Allah. Siapa yang memimpin kita itu adalah karena Tuhan izinkan. Maka sebagai orang percaya, kita harus taat kepada mereka. Ikuti mereka. Tunduk kepada aturan mereka. Beberapa waktu yang lalu, kita melihat demo seolah-olah pemerintah itu tidak memihak kepada rakyatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita punya lembaga yang telah kita pilih sebagai perwakilan kita. Maka disitulah kita mempercayakan segala suara-suara yang menjadi keberatan-keberatan kita. Sehingga ketika pemerintah, anggota DPR dan lain sebagainya membentuk sebuah undang-undang, mereka melakukan itu berdasarkan apa yang terbaik. Sebagai orang percaya kita juga memiliki andil di dalam hal ini. Maka sebagai orang percaya tidak menjadi pasif di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana di dalam tindakan kita mewujudkan apa yang menjadi aturan pemerintah. Bagaimana di dalam pelaksanaan
aturan kesehatan, protokol kesehatan sekarang ini. Apakah kita juga mengikuti himbauan pemerintah? Atau sebaliknya, seperti tadi saya katakan, kita lebih mementingkan diri kita lalu mengabaikan banyak hal? Tentu tidak. Ikutilah, tunduklah kepada semua lembaga yang dibentuk oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Sekali lagi, bahwa ketika Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini, Allah memiliki rencana khusus. Allah memiliki tugas yang dipercayakan kepada kita. Yaitu apa? Rencana Tuhan agar setiap orang yang ada di tengah-tengah dunia ini bisa memuliakan Tuhan. Ya. Jadi sarana Tuhan, Allah Tuhan, agar orang-orang yang ada di dalam dosa, yang tidak mengenal Allah, mereka mengenal akan Tuhan, mau hidup seperti apa yang Tuhan mau. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah percaya, maka di dalam ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang jahat. Ya. Hidup yang diubahkan, Tuhan menjadikan orang percaya berkat bagi masyarakat. Kehidupan adalah saksi yang lantang bagi semua orang. Hidup kita berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Sekali lagi di dalam bagian ini, hidup kita adalah menjadi saksi yang bisa dilihat, diamati, dikenang oleh semua orang. Maka sebagai orang percaya, mereka hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Memang kalau kita perhatikan di dalam ayat 15 ini Bapak Ibu dan Saudara, pada zaman itu orang-orang percaya itu disalahfahami. Banyak hal yang disalah mengerti tentang praktek kehidupan orang percaya. Misalkan pada zaman penulisan Alkitab ketika melaksanakan namanya perjamuan kudus, seolah-olah orang Kristen itu adalah hidup seperti kanibal. Kenapa? Makan daging dan darah, minum darah Kristus. Sehingga pada zaman itu mereka memikirkan bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang kanibal, memakan manusia. Jadi bagaimana menghilangkan paradigma itu? Bagaimana menghilangkan yang namanya pemikiran-pemikiran yang jahat itu? Bagaimana membuang segala hal, perbuatan-perbuatan, dikatakan di sini membungkam kepicikan orang-orang bodoh seperti itu. Cara satu-satunya adalah hiduplah menurut kehendak Allah. Berbuatlah yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita itu bisa praktekkan itu dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memahami pikiran orang. Bisa saja pikiran orang itu negatif terhadap kita. Bisa saja orang lain berprasangka buruk dengan kita. Kita melakukan hal yang baik, tapi disangka dengan hal yang tidak baik. Kita melakukan yang benar, tapi dianggap untuk kepentingan diri kita sendiri. Firman Tuhan ingatkan kita. Kita tidak bisa membalas itu. Kita tidak melakukan perlawanan di situ. Tapi apa? Lakukan yang baik. Berjalanlah dengan baik. Ikutilah kehendak Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak bisa mengubah pemikiran orang dengan cara kita atau kita menasihati atau memarahi dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu sesuatu hal yang sulit. Tapi melalui cara kehidupan kita dengan perbuatan baik kita, itu bisa mengubahkan orang lain. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan jemu-jemu untuk melakukan hal yang baik di tengah-tengah dunia ini. Sebagai orang Kristen, mari kita hidup di dalam hal-hal yang baik. Melakukan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena dengan mereka melihat perbuatan kita yang baik, mereka bisa mempermuliakan Allah. Seorang orang Kristen
Dia harus mencerminkan Allah yang kita kenal dan layani. Jadi kita mempresentasikan kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga apa Bapak Ibu dan Saudara? Kalau tadi di dalam ayat yang ke-13, pada hari ia melawat mereka. Artinya apa? Ketika Tuhan bekerja, ya, misalkan pemberitaan Injil terjadi, firman Allah disampaikan, khotbah diberitakan, maka mereka melihat kehidupan orang percaya sesuai dengan apa yang disampaikan, sesuai dengan apa yang dikhotbahkan, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh firman Allah. Maka Tuhan melawat mereka, sehingga apa? Mereka bisa memuliakan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, panggilan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, yaitu apa? Kita dipanggil untuk hidup bertanggung jawab di tengah-tengah kebebasan kita. Ya. Ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Di dalam bagian yang terakhir ini Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi ayat firman Tuhan dikatakan di sini. Jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan kita itu. Tapi sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk hidup bertanggung jawab. Ya. Di dalam melakukan segala sesuatu. Di dalam segala apa yang kita perbuat. Di dalam segala hal-hal yang di dunia ini. Ya, mungkin terjadi kemerosotan moral dan lain sebagainya. Orang percaya tidak mengikuti hal-hal seperti itu, tapi mereka mencirikan kehidupan yang bertanggung jawab. Ya. Kemudian di ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi dari kesimpulan itu, Petrus ingatkan bagaimana sebagai orang percaya tanggung jawab hidupnya seperti apa di tengah-tengah dunia ini. Ia telah diubahkan, ia telah menjadi milik Allah, ia telah memiliki hak istimewa. Dan hidupnya bukan hanya di dunia ini, tetapi ia memiliki hak sebagai orang yang menikmati kebahagiaan pada waktunya nanti. Itu hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di surga. Tapi ketika ada di tengah-tengah dunia ini, bukan berarti kita mengabaikan kehidupan kita sebagai orang percaya untuk hidup di dalam dosa. Tapi tidak. Tapi kita harus bertanggung jawab. Diwujudkan dengan cara apa tadi? Di ayat 17 itu sebagai kesimpulan, hormatilah semua orang. Siapapun, mari kita menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Kasihilah saudara-saudaramu. Ya. Kalau tadi dikatakan ada orang yang tidak senang, orang tidak suka, bukan berarti kita harus memusuhinya, tapi justru kita harus mengasihi mereka, melakukan hal yang baik bagi mereka. Kemudian, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, orang percaya memiliki tanggung jawab di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Maka marilah kita hidup menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jangan menyalahgunakan hak istimewa kita itu, tapi jadilah berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Di kesempatan sore ini kami boleh belajar firman-Mu, di mana Engkau memanggil kami sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, dengan memberikan kami tanggung jawab yang harus kami lakukan untuk menjadi alat-Mu, sehingga melalui kehidupan kami, orang-orang lain boleh mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk pembelajaran firman-Mu di kesempatan sore hari ini. Berkati kami semua, berkati juga jemaat-Mu yang boleh belajar firman. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus
kami telah berdoa. Amin. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan Bapak, Ibu, dan Saudara, atau yang dipertanyakan, bisa disampaikan melalui WA. Tuhan memberkati kita semua. Amin.